Di sebuah desa kecil di pelosok Jawa Tengah, hiduplah seorang perempuan bernama Rahayu. Lahir dari keluarga petani sederhana, hidup Rahayu tak pernah mengenal kemewahan. Ayahnya hanya seorang penggarap sawah, sedangkan ibunya menganyam tikar untuk membantu menyambung hidup. Setiap pagi, Rahayu kecil sudah terbiasa bangun sebelum matahari terbit, membantu ibunya menyiapkan sarapan, lalu ikut ayahnya ke sawah. Namun takdir seakan tak ingin membiarkannya menikmati kasih sayang lengkap kedua orang tua. Saat Rahayu baru berusia 10 tahun, ibunya jatuh sakit keras. Tanpa biaya untuk berobat, sang ibu akhirnya menghembuskan nafas terakhir di pelukan Rahayu. Sejak hari itu, dunia seakan runtuh di hadapannya. Tangis Rahayu menggema di rumah kecil itu. Namun ia tahu hidup harus tetap berjalan. Seiring waktu, Rahayu tumbuh menjadi gadis remaja yang tangguh. Ia berhenti sekolah agar bisa membantu ayahnya. Di sawah, di ladang, ia bekerja tanpa mengeluh. Wajahnya penuh debu, kulitnya menghitam karena terik, tapi matanya selalu memancarkan cahaya harapan. Ia percaya suatu hari Tuhan akan menunjukkan jalan indah untuknya. Namun siapa sangka jalan itu akan penuh liku dan cerita yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di usia 20 tahun, Rahayu menikah untuk pertama kalinya. Pria itu bernama Wanto, tetangga desa yang dikenal baik hati. Namun kebahagiaan mereka hanya seumur jagung. 3 bulan setelah menikah, Wanto jatuh sakit keras. Rahayu merawatnya sepenuh hati, mendampingi hingga helaan nafas terakhir. Kehilangan ini menghantam Rahayu, namun justru membuka jalannya pada takdir tak biasa. Suatu hari, seorang lelaki tua mendekatinya. Lelaki itu hidup sebatang kara, sakit-sakitan, dan memohon agar Rahayu sudi menikahinya, agar ia tak meninggal dalam kesepian. Dengan hati bergetar, Rahayu menerimanya. Ia menikah bukan karena cinta duniawi, tetapi demi memberikan ketenangan terakhir bagi lelaki itu. Tak lama lelaki itu pun berpulang. Sejak itu kisah serupa berulang. Satu persatu lelaki yang kesepian, yang sekarat datang padanya. Rahayu tak tega menolak. Hatinya terlalu lembut untuk membiarkan mereka pergi tanpa pendamping. Orang-orang mulai berbicara, namun Rahayu tak peduli. Biarlah mereka berkata apa. Selama aku bisa membantu jiwa-jiwa yang tersisa, gumamnya setiap malam. Dan begitulah satu demi satu Rahayu menikahi pria demi pria, hingga jumlahnya kelak mencapai 100. Semakin banyak lelaki yang dinikahi Rahayu, semakin deras pula cibiran yang datang. Di mata orang desa, Rahayu telah melampaui batas. Mereka tahu kisah sebenarnya. Mereka tak peduli alasan mulianya. Yang mereka lihat hanyalah seorang wanita yang menikah berkali-kali, seolah tak pernah puas. Wanita itu pasti haus harta, bisik seorang ibu. Pasti ada niat buruk di balik semua itu, tambah yang lain. Hati Rahayu berkecamuk. Ia sering menangis sendiri di sudut rumah, namun tidak pernah membalas ucapan mereka. Baginya setiap hinaan hanya mengingat untuk tetap lurus di jalan Tuhan. Ia yakin kebaikan tak harus selalu dipahami semua orang. Setiap malam Rahayu berdoa di sudut kamarnya, memohon kekuatan agar hatinya tetap ikhlas. Ya Tuhan, aku hanya ingin menolong, bukan untuk dipuji, bukan untuk disanjung. Ujian bukan hanya datang dari kata-kata. Rahayu juga kehilangan banyak kesempatan. Lamaran pekerjaan ditolak karena reputasinya. Bahkan saudara jauhnya mulai menjauh, takut tercoreng namanya. Namun semua itu tak menggoyahkan niat Rahayu. Ia tetap berdiri teguh meski diterpa badai, karena ia tahu hidup bukan soal dilihat orang, tapi soal seberapa banyak manfaat yang bisa kita beri sebelum kita tiada. Di antara ratusan pria yang dinikahinya, ada satu yang begitu berkesan di hati Rahayu. Namanya Darto. Berbeda dengan lelaki sebelumnya, Darto adalah lelaki sehat, sederhana, dan tulus. Darto datang bukan karena ingin ditemani di ujung ajal, tapi karena benar-benar mencintai Rahayu apa adanya. Saat pertama kali melamar, Rahayu sempat menolak. Ia takut masa lalunya akan menjadi beban bagi Darto.
Namun Darto tak menyerah. "Aku tak peduli masa lalumu, Hayu. Aku hanya ingin menemanimu sekarang dan selamanya," katanya menatap mata Rahayu penuh keyakinan. Akhirnya Rahayu luluh. Mereka menikah dan menjalani hidup sederhana. Bersama Darto, Rahayu merasakan hangatnya cinta tanpa syarat. Mereka menanam sayur di kebun, berdagang kecil-kecilan, dan menghabiskan waktu dengan tawa. Namun kebahagiaan itu tak tertahan lama. 5 tahun kemudian, Darto jatuh sakit dan berpulang di pangkuan Rahayu. Kehilangan Darto adalah luka terdalam dalam hidupnya. "Aku sudah kehilangan banyak, tapi kali ini aku kehilangan bagian dari jiwaku," bisik Rahayu di pusara Darto. Dari Darto, Rahayu belajar, cinta sejati bukan soal memiliki selamanya, tapi soal memberi dengan tulus, meski akhirnya harus melepaskan. Setelah kepergian Darto, Rahayu mengambil keputusan besar. Ia berhenti menikah, bukan karena takut kehilangan lagi, tapi karena merasa sudah cukup. Ia mengabdikan sisa hidupnya untuk kebaikan dengan cara lain. Setiap pagi, Rahayu mengunjungi panti jompo, merawat para lansia yang ditinggalkan keluarganya. Setiap sore, ia datang ke rumah-rumah warga, membantu mereka yang sakit atau tak mampu. Anak-anak yatim yang tak punya siapa-siapa dipeluknya dengan kasih seolah mereka darah dagingnya sendiri. Dulu, orang-orang mencibirnya. Kini orang-orang mulai membuka mata. Mereka menyadari Rahayu bukan wanita yang mereka sangka. Ia adalah sosok yang tulus, yang memberi tanpa pamrih. "Maafkan kami, Rahayu," ucap seorang tetangga dengan mata berkaca-kaca. Rahayu hanya tersenyum. "Tak perlu minta maaf. Aku tak pernah menyimpan dendam. Semua sudah menjadi jalan hidup kita." Di usia senjanya, Rahayu diundang ke berbagai acara sosial untuk berbagi kisah. Bukan untuk dipuja, tapi untuk menebar pesan bahwa kebaikan sejati tak perlu selalu tampak indah di mata manusia, tapi Tuhan melihat, dan itulah yang utama. Kisah Rahayu mengajarkan kita bahwa setiap luka, setiap hinaan, setiap kehilangan bisa kita ubah menjadi cahaya bagi sesama. Dan cinta pada akhirnya adalah tentang memberi, bukan sekedar memiliki. Rahayu nama sederhana dari seorang wanita luar biasa. Ia bukan tokoh besar dalam buku sejarah, bukan pula orang kaya atau selebriti. Namun kisah hidupnya adalah kisah yang layak dikenang, karena ia mengajarkan dunia tentang cinta dalam bentuk yang paling murni. 100 pria pernah ia nikahi, bukan untuk kesenangan, bukan untuk pujian. Setiap langkahnya adalah ibadah, setiap air matanya adalah doa. Di balik senyum sabarnya, ada hati yang telah patah berkali-kali, namun tak pernah berhenti berbagi cahaya. Kini di usia senja, Rahayu hidup sederhana. Tak ada rumah megah, tak ada harta melimpah, namun ia kaya akan doa dari ratusan jiwa yang pernah disentuhnya. Anak-anak yatim, lansia terlantar, hingga para tetangga yang dulu mencibir, kini memuliakannya. Rahayu selalu berkata, "Hidup ini hanya sebentar, gunakan untuk menebar manfaat, bukan memperbanyak kebencian." Dan begitulah sahabat, kisah Rahayu mengingatkan kita bahwa di dunia ini, kebaikan sejati tak selalu dipahami manusia. Kadang yang dianggap gila oleh dunia justru yang paling dicintai Tuhan. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk terus berbuat baik, meski tak selalu dipuji, karena pada akhirnya yang tersisa hanyalah amal dan doa, cinta yang tulus yang kita tinggalkan di dunia ini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out.